我会尽快得到陨落心炎，替你炼制出躯体的。Halo guys, selamat datang kembali dalam pembahasan Battletoads Heavens versi novel. Gimana nih kabar kalian? Udah dapat hadiah apa aja nih selama momen lomba 17-an? Udah siap dengerin cerita dari Xiaoyan? Kuy, tanpa berlama-lama lagi kita kancutkan ceritanya. Cerita berkancut dengan kerusuhan yang terjadi di reruntuhan kuno dan kelompok Xiaoyan pun bersiap untuk bertindak. Sesaat setelah perintah dari Xiaoyan terdengar, nyala api ungu coklat segera menyembur keluar dari tubuhnya. Kakinya menginjak tanah dan tubuhnya seperti naga api besar yang dengan paksa menyerbu ke arah kerumunan yang mencegat gulungan merah terang dengan cara yang paling brutal. Intervensi tiba-tiba dari Xiaoyan juga menarik perhatian banyak orang. Segera ekspresi cukup banyak orang pun berubah sedikit dan aura dingin berkedip di mata mereka. Mereka segera melambaikan lengan baju dan pilar doki yang ganas dengan kejam bergegas menuju Xiaoyan sambil ditemani oleh suara angin yang deras. Mengingat kekuatan orang-orang ini, mereka biasanya tidak akan berani menyerang Xiaoyan. Namun pada saat ini semua orang telah menjadi gila di bawah daya pikat keterampilan Do kelas Tian. Tidak ada yang peduli tentang status atau kekuatan orang lain, oleh karena itu mereka tidak ragu-ragu saat menyerang. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan pun segera melambaikan tangannya saat ia melihat belasan pilar doki yang bergegas. Ia pun menjentikan jarinya dan 5 pilar api ungu coklat buru-buru melesat keluar dari permukaan tubuhnya. Setelah itu api pun bertabrakan dengan beberapa pilar dan menghancurkan semuanya dengan sangat mudah. Pilar api yang tersisa meledak dengan keras di tubuh mereka di tengah mata terkejut dari beberapa orang yang telah menyerang. Suhu yang menakutkan pun menyebabkan mereka berubah menjadi beberapa bola api. Tindakan Xiaoyan juga menyebabkan satu-satunya elit Dozun yang hadir di lingkaran ini memiliki ekspresi buram. Ia telah mengejar gulungan merah terang ini sejak awal. Menjadi yang terkuat di grup ini, kemungkinan ia berhasil mendapatkan benar-benar cukup tinggi. Namun saat ini intervensi tiba-tiba dari Xiaoyan juga telah membangkitkan keinginan membunuh yang kuat di dalam hatinya. Matanya segera berkedip dan ia mengepalkan lengannya dan seketika sebuah kapak besar muncul di dalamnya. Teriakan rendah dan dalam dipancarkan dari ahli tersebut yang kekuatannya juga setara dengan Dozun bintang 1. Segera doki kuning tua melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Otot-otot di tubuhnya juga bergoyang aneh pada saat ini dan kekuatan mengerikan berkumpul dengan kecepatan seperti kilat. Tubuhnya segera melintas dan ia muncul di atas tangan Xiaoyan dengan kapak besar di tangannya membawa kekuatan menakutkan yang bisa menembus langit dan bumi. Energi menakutkan yang tiba-tiba menutupi radius 100 meter di sekitar Xiaoyan secara alami menarik perhatiannya. Senyum dingin pun muncul di wajah Xiaoyan dan ia segera mengepalkan tinjunya dan pedang berat pun segera muncul. Api ungu coklat mengalir keluar dalam kecepatan seperti kilat dan berubah menjadi naga api yang berkelok-kelok di tubuh pedang besar. Pedang pun segera dihempaskan dan bertabrakan dengan kapak besar milik ahli tersebut. Suara logam yang mengguncang bumi segera meledak. Segera riak angin yang kuat menyapu dari titik tabrakan dan para ahli di dekatnya segera merasakan dada mereka mulai menegang. Tubuh mereka tanpa sadar terbang mundur akibat dari benturan tersebut. Tabrakan yang mengguncang bumi ini menyebabkan ekspresi bintang 1 Dozun pun seketika berubah. Seteguk darah merah segar langsung keluar dan ekspresi terkejut melonjak di wajahnya. Kekuatan Xiaoyan paling sebanding dengannya, namun selain itu ia berspesialisasi dalam benturan langsung dengan kekuatan. Tanpa diduga, kekuatan ini sebenarnya tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun di tangan Xiaoyan. Aura bintang 1 Dozun tersebut pun langsung menjadi lemah dan pada saat ini ia juga mengerti bahwa ia telah kehilangan kualifikasi untuk bersaing dengan Xiaoyan. Dengan segera ia hanya bisa menekan hawa nafsunya dan segera berbalik untuk kembali. Di sisi lain, Xiaoyan pun segera menyimpan pedang berat miliknya ke dalam cincin penyimpanan. Mata Xiaoyan pun dengan cepat beralih ke lokasi gulungan merah terang setelah memaksa mundur harimau yang menghalangi jalannya. Gulungan ini sangat gesit dan itu masih melarikan diri dengan cara yang seperti kilat. Tidak ada satu orang pun yang bisa menyentuhnya bahkan sampai saat ini. Sebaliknya, bahkan beberapa orang yang terlalu dekat dengannya akhirnya terluka parah oleh upaya gabungan dari para ahli lainnya. Kaki Xiaoyan pun tiba-tiba menginjak udara kosong saat ia melihat pemandangan tersebut.
ia sekali lagi berubah menjadi naga api ungu coklat yang bergegas menuju ke gulungan tersebut. Orang-orang yang menghalanginya di sepanjang jalan langsung dikirim terbang oleh Xiaoyan. Di bawah tindakan brutalnya ini, ia sudah menyerbu ke tempat terdekat dengan gulungan itu dalam sekejap mata. Para ahli di sekitarnya pun dengan mata merah darah segera mengeluarkan teriakan marah saat mereka melihat Xiaoyan menyerbu ke jarak 20 meter dari gulungan merah terang. Doki yang kuat pun meletus dan segera mereka meledak ke arah Xiaoyan dari segala arah. Momentum dari serangan oleh gabungan hampir dari 100 ahli benar-benar sangat spektakuler. Dengan skala besar seperti Doki yang menghancurkan, bahkan ekspresi Xiaoyan akhirnya berubah sedikit. Namun Xiaoyan tidak segera membalikan tubuhnya dan ia sekali lagi mengambil langkah maju. Tangan besarnya pun dengan lembut meraih gulungan merah terang yang terbang di sekitarnya. Tepat ketika serangan ini akan mendarat di tubuh Xiaoyan, ruang di sekitar Xiaoyan sedikit berfluktuasi. Tianwu, Zunzi, Ziyan, Qinglin, dan yang lainnya dengan cepat muncul. Dengan upaya gabungan dari mereka, perisai energi pun segera terbentuk. Jumlah Doki yang tidak ada habisnya dengan keras menabrak perisai cahaya menyebabkan yang terakhir terus meletus menjadi gelombang riak. Mengambil momentum kesempatan untuk memblokir mereka, tangan besar Xiaoyan pun akhirnya mendarat di gulungan merah cerah. Namun ketika tangan Xiaoyan baru saja menyentuh gulungan tersebut, gulungan pun segera mengeluarkan suara mendesis dan melesat menjauh. Wajah Xiaoyan menjadi dingin saat ia melihat hal tersebut. Tangannya melengkung menjadi cakar dan dengan keras meraih gulungan merah cerah yang telah melesat keluar. Kekuatan hisap pun segera melonjak keluar hingga akhirnya ia berhasil mendapatkan gulungan tersebut. Tangan Xiaoyan sekali lagi terkepal dan setengah dari gulungan merah cerah akhirnya mendarat di tangannya. Namun baru saja ia menggunakan beberapa kekuatan ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Ini karena adanya tangan besar yang kisut meraih dengan kuat dari sisi gulungan sebelah lainnya. Sebuah tawa dan sebuah perkataan pun segera terdengar dengan berkata, bukankah Xiaoyan terlalu naif dan berpikir untuk menikmati harta karun itu sendirian? Xiaoyan pun mengangkat matanya dengan cepat ketika ia mendengar tawa dingin yang agak familiar ini. Ia menemukan bahwa orang yang ikut campur sebenarnya adalah kepala sekte Xuan yang mendalam, yakni Chen Tianan. Chen Tianan mengungkapkan senyum gelap dan dingin ketika ia melihat Xiaoyan menoleh. Tangannya dengan cepat mengencang dan ia dengan keras melemparkan pukulan ke kelapa Xiaoyan tanpa tindakan mewah. Melihat sikapnya, jelas ia berencana untuk menghancurkan kelapa Xiaoyan dengan satu pukulan. Kilatan dingin pun melintas di mata Xiaoyan saat ia melihat taktik kejam dari Chen Tianan ini. Cahaya keemasan segera muncul di depannya dan seketika sosok emas pun muncul dan bertabrakan dengan pukulan dari Chen Tianan. Ekspresi Chen Tianan pun sedikit berubah saat ia melihat Sky Demon Puppet berwarna emas gelap yang muncul di depannya. Ia pun buru-buru menarik pukulannya, namun Sky Demon Puppet yang mengikuti di belakang juga dengan keras melemparkan tinju logamnya yang menakutkan ke arah kepalanya. Chen Tianan pun memiliki perubahan ekspresi yang drastis ketika ia merasakan kekuatan menakutkan di kepala Sky Demon Puppet. Ia hanya bisa mengeluarkan kutukan yang marah dan segera ia dengan enggan melepaskan gulungan yang ia pegang erat-erat. Tubuhnya segera ditarik ke belakang secara eksplosif dan menghindari pukulan dari Sky Demon Puppet. Xiaoyan pun segera meraih gulungan tersebut dengan keras setelah Chen Tianan melepaskannya. Api ungu coklat melonjak keluar dari telapak tangannya dan dengan kuat menekan gulungan yang sedang berjuang tersebut. Sesaat kemudian, resistensi dari gulungan merah terang itu akhirnya melemah secara bertahap. Xiaoyan pun menghela nafas lega saat gejala gulungan itu benar-benar menghilang. Gulungan pun dengan cepat disimpan ke dalam cincin penyimpanannya di depan mata merah yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, aura luas dan kuat melonjak keluar dari tubuhnya tanpa menahan diri. Api ungu coklat berlama-lama di sekitar tubuh Xiaoyan dan kekuatan ini menyebabkan mata merah darah para ahli di sekitarnya secara bertahap menjadi tenang. Setelah itu, Xiaoyan pun melirik ke arah Tianwu Zunzi dari kejauhan. Akhirnya mereka yang mengincar Xiaoyan pun hanya bisa membalikan tubuhnya dan dengan enggan pergi. Mereka pun mulai memaksimalkan waktu yang tersisa dan merebut gulungan lain. Ekspresi Xiaoyan sedikit rileks ketika melihat serigala-serigala yang rakus ini seperti orang-orang yang menarik diri setelah dihalangi. Ia mungkin tidak takut dengan kekuatan individu dari orang-orang ini. Namun jika 100 lebih dari mereka menyerang bersama, bahkan Xiaoyan akan merasa agak kerepotan. Tak lama ekspresi Xiaoyan pun tiba-tiba menjadi sangat dingin setelah menyimpan gulungan tersebut. Mata Xiaoyan pun beralih ke arah Chen Tianan sebelum akhirnya berkata karena bajingan tua ini telah menyerang maka ia tidak perlu kembali.
Xiaoyan melihat Chen Tianan yang tampak agak menyedihkan di bawah serangan dari Sky Demon Puppet. Niat membunuh pun seketika melonjak dari mata Xiaoyan. Xiaoyan sudah memiliki dendam membunuh terhadap Chen Tianan di dalam hatinya sejak terakhir pertama memimpin kelompok besar orang ke Pil Tower untuk menangkapnya. Namun saat itu Xiaoyan hanyalah dozong bintang 9. Cukup sulit baginya untuk membunuh orang tua ini. Karena itu Xiaoyan pun tidak dapat bertindak pada saat itu. Sekarang setelah mereka bertemu lagi, Xiaoyan belum bertindak ketika orang tua ini menyerang terlebih dahulu. Selain itu melihat sikap kejam yang terakhir, jelas bahwa ia benar-benar ingin mengambil nyawa Xiaoyan. Xiaoyan pun secara alami tidak akan menunjukkan belas kasihan pada musuh semacam ini yang memiliki keinginan untuk membunuhnya. Xiaoyan yang memandang Chen Tianan menyadari bahwa kekuatan Chen Tianan ada di sekitaran bintang 2 Dozun. Di sisi lain, dengan kekuatan bertarung Sky Demon Puppet itu tidak akan merugikan bahkan ketika menghadapi seorang ahli puncak kelas bintang 3 Dozun. Oleh karena itu Sky Demon Puppet secara alami dapat dengan kuat menekan Chen Tianan dalam pertarungan mereka. Setelah jatuh dalam kerugian setelah bertarung dengan Sky Demon Puppet, Chen Tianan sudah memiliki niat untuk mundur di dalam hatinya. Alasan ia berani merebut gulungan itu dari Xiaoyan adalah karena Xiaoyan sedang menghadapi musuh dari segala arah. Pada saat ini Chen Tianan secara alami ingin menambahkan penghinaan dan cedera kepada Xiaoyan. Namun ia tidak menyangka bahwa Xiaoyan saat ini benar-benar berbeda dari yang ia lihat di Pil Tower pada saat itu. Ia pun segera mengangkat kelapanya dan melihat ke arah Sky Demon Puppet yang telah bergegas sekali lagi. Tubuhnya pun buru-buru mundur berniat untuk pergi ke medan pertempuran yang kacau. Namun baru saja Chen Tianan melangkah mundur, tiba-tiba suara sedingin es pun terdengar dari belakangnya. Pada saat yang sama angin panas yang sangat menakutkan juga tiba bersamaan dengan Xiaoyan yang bertanya mau kemanakah Chen Tianan. Serangan mendadak ini juga menyebabkan ekspresi Chen Tianan seketika berubah. Ia dengan cepat berbalik secara naluriah saat telapak tangannya yang tertutup doki buru-buru terlempar ke depan. Chen Tianan yang buru-buru bertukar pukulan dengan lawannya segera merasakan penindasan di hatinya. Tubuhnya diguncang paksa sampai mundur beberapa puluh meter. Ia buru-buru mengangkat kelapanya dan melihat sosok kurus berdiri di tempat ia jatuh sebelumnya yang ternyata adalah Xiaoyan. Ekspresi dingin pun melintas di mata Chen Tianan dan ketika ia baru saja akan mengambil inisiatif untuk menyerang, tiba-tiba angin kencang pun ditransmisikan dari belakangnya. Hal ini menyebabkan ekspresinya berubah dan ia buru-buru berbalik dan menemui sosok tersebut. Kedua telapak tangan menari dan doki yang kuat membentuk jaring energi yang tak tertembus di depannya. Ledakan pun segera terjadi dengan Sky Demon Puppet yang melambaikan tangannya. Setiap kali diayunkan itu akan menghasilkan suara angin tajam yang menusuk telinga. Ruang pun runtuh dan banyak garis retakan hitam gelap segera muncul. Chen Tianan pun kepayahan menghadapi serangan sengit dari Sky Demon Puppet ini. Tubuhnya terus bergerak mundur karena kekuatan Sky Demon Puppet pada dasarnya telah menekannya sampai ia hanya memiliki kemampuan untuk bertahan. Tak lama angin di telapak tangannya tiba-tiba menguat saat ia dengan paksa menyingkirkan serangan dari Sky Demon Puppet. Jari-jari kakinya menekan tanah dan tubuhnya terbang mundur. Hati Chen Tianan baru saja menghela nafas lega, namun tiba-tiba perasaan berbahaya menyebar dari dalam hatinya. Merinding di sekujur tubuhnya berdiri pada saat ini. Suara dingin yang membawa angin dingin dengan tenang bergema di samping telinga Chen Tianan ketika Xiaoyan mengeluarkan teknik segel penguburan langit. Ekspresi Chen Tianan pun langsung menjadi pucat ketika ia merasakan aktivitas di belakangnya. Kecepatan Xiaoyan benar-benar begitu cepat sehingga melebihi harapan Chen Tianan. Doki pun buru-buru melonjak di dalam tubuh Chen Tianan saat ia bereaksi terhadap situasi ini. Sebelum ia bisa benar-benar membentuk pertahanan di belakangnya, sebuah sidik jari berwarna ungu kecoklatan dengan lembut mendarat di punggungnya. Sebuah kekuatan menakutkan melonjak keluar seperti air banjir. Ledakan pun segera terjadi menimbulkan kemerahan yang halus segera muncul di wajah putih pucat Chen Tianan. Seteguk darah segar tanpa sadar dimuntahkan dan tubuhnya juga terhuyung-huyung mundur menabrak beberapa ahli pada saat ini. Kekuatan dari Xiaoyan juga telah mengguncang orang-orang yang tidak beruntung sampai mereka memuntahkan beberapa suap darah. Sementara itu tubuh Chen Tianan benar-benar berubah menjadi busur yang terbang menjauh. Wajahnya berlumuran darah saat ia berbalik dengan susah payah. Matanya benar-benar ganas saat ia melihat ke arah Xiaoyan yang semakin menjauh. Tak lama tubuhnya mendarat dengan keras di tanah dan bergesekan dan membentuk selokan yang dalam.
Setelah itu, ia menabrak keras pilar di aula besar dan segera memuntahkan seteguk darah kembali. Setelah berjuang dan gemetar untuk berdiri, mata Chen Tianan pun menembus kerumunan dan menatap Xiaoyan yang tampak acuh tak acuh di kejauhan sebelum akhirnya ia berbalik dan pergi. Namun ketika Chen Tianan baru saja berbalik, tiba-tiba tubuhnya menjadi kaku. Tinju emas gelap menembus dadanya dan darah segar menempel pada lengan emas gelap dan terus menetes ke bawah. Mata Chen Tianan pun menatap tajam ke sosok tersebut dan barulah pada saat itu ia menyadari bahwa Xiaoyan benar-benar memiliki niat membunuh terhadapnya. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak akan memberinya kesempatan untuk membalaskan dendam di masa depan. Darah merembes keluar dari dalam mulut Chen Tianan. Kekuatan hidupnya juga dengan cepat menghilang dari dalam tubuhnya. Segera tubuhnya yang kaku runtuh perlahan hingga akhirnya ia terjatuh ke tanah. Kepala Sekte Xuan yang mendalam ini yang bernama Chen Tianan yang telah mencapai kekuatan bintang 2 Dozun telah jatuh dalam serangan gabungan Xiaoyan dengan Sky Demon Puppet dengan cara ini. Xiaoyan pun menyimpan Sky Demon Puppet ke dalam cincin penyimpanannya setelah membunuh Chen Tianan dengan kecepatan seperti kilat. Tianhuo Zunzi, dokter peri kecil dan yang lainnya juga melintas hingga akhirnya beberapa dari mereka sekali lagi berkumpul dan dengan hati-hati menyaksikan kekacauan di dalam aula besar. Tianhuo Zunzi pun segera berkata dengan lembut bahwa suku Heaven Demon Phoenix dan Wind Lightning Pavilion masing-masing telah memperoleh gulungan. Lembah Sungai Es dan Burning Flame Valley juga telah memperoleh sesuatu. Selain itu, 2 gulungan lainnya telah jatuh ke tangan 2 ahli yang cukup kuat. Xiaoyan pun terkejut setelah mendengar hal ini. Setelah itu, Xiaoyan pun mengangguk karena menyadari faksi-faksi ini telah datang dengan persiapan. Selain itu, ada juga beberapa ahli yang benar-benar ahli di antara mereka yang datang sendirian. Oleh karena itu, tidak terlalu mengejutkan bagi mereka untuk mendapatkan gulungan tersebut. Tak lama dokter peri kecil pun segera bertanya apa yang harus mereka lakukan. Hanya ada 3 gulungan yang tersisa yang diambil oleh orang-orang. Sejumlah orang tidak diketahui telah mati karena 3 gulungan tersebut dan apakah mereka perlu mengambil yang lain. Xiaoyan pun menggelengkan kelapanya dan berkata jika mereka melebut lebih banyak maka itu akan menyebabkan mereka semua yang belum mendapatkan harta karun kehilangan akal sehat mereka. Selain itu, perasaan yang diberikan 10 gulungan ini kepada Xiaoyan tidak tampak seperti teknik Do kelas Tian. Dokter peri kecil pun segera terkejut sebelum akhirnya bertanya apa yang dimaksud oleh Xiaoyan. Apakah 10 gulungan yang tersisa ini adalah palsu? Xiaoyan pun menyipitkan matanya sebelum akhirnya berkata bahwa gulungan ini memang teknik Do atau metode Qi yang cukup kuat. Namun mereka mungkin bukan teknik Do kelas Tian. Pada saat ini sepertinya mereka mungkin semuanya sedang tertipu. Dokter peri kecil dan yang lainnya pun mengerutkan kening mereka dengan erat ketika mendengar kata-kata Xiaoyan. Mereka memutar mata dan tiba-tiba berkata orang-orang dari aula jiwa itu apa yang mereka rencanakan. Xiaoyan terkejut dan matanya mengikuti pandangan dokter peri kecil hanya untuk melihat hantu tua Zaixing dan beberapa ahli dari Hall of Soul benar-benar mengadopsi formasi melingkar saat mereka perlahan berjalan menuju kerangka Doseng. Tianhuo Zunzi pun segera berkata bahwa sepertinya target mereka adalah kerangka Doseng. Menanggapi hal itu, Xian pun segera bertanya apakah mereka harus ikut campur tangan menghentikan orang-orang ini. Mata Xiaoyan menatap tajam pada kerangka yang duduk di kursi batu. Matanya tiba-tiba menyusut sesaat kemudian ketika ia menyadari dan melihat bahwa jari kerangka itu sedikit gemetar. Kejutan pun tiba-tiba menyebar di hati Xiaoyan sebelum akhirnya ia bertanya apakah kerangka Doseng ini hidup. Perubahan drastis yang tiba-tiba pada ekspresi Xiaoyan juga menarik perhatian kelompok dokter peri kecil. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam dan ia memandang hantu tua Zaixing dan yang lainnya yang semakin dekat dengan kursi batu. Perasaan buruk tiba-tiba muncul di dalam hatinya hingga sesaat kemudian ia tiba-tiba meraih Xian dan Qinglin di sampingnya dan berteriak agar semuanya mundur dengan cepat. Tindakan Xiaoyan yang tidak biasa ini menyebabkan dokter peri kecil dan yang lainnya bingung. Namun semua orang mempercayai kata-kata dari Xiaoyan, oleh karena itu mereka mungkin tidak yakin dengan alasan dari tindakan ini, tetapi mereka masih segera berbalik dan buru-buru mengikuti Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain, kelompok hantu tua Zaixing juga melangkah ke radius 10 meter dari kursi batu. Kedua matanya sangat panas saat ia melihat kerangka yang duduk di sana. Doseng. Level ini memiliki daya pikat yang bahkan tidak bisa mereka tolak. Seorang elit Doseng mungkin bisa disebut sebagai ahli top di benua ini, tetapi masih ada terlalu banyak celah untuk mencapai puncak yang sebenarnya. Dozun dan Doseng pada dasarnya adalah lompatan besar. Kesenjangan antara keduanya pada dasarnya tidak mungkin dibuat-buat oleh apapun.
Tak lama kakinya pun maju 2 langkah lagi dan tangannya yang besar langsung meraih ke arah kerangka tersebut. Ketika tangan hantu tua Zaising hendak menyentuh kerangka tersebut, sedikit goyangan tiba-tiba muncul di ruang itu. Segera mereka tampaknya telah berubah menjadi duri spasial yang sangat tajam yang tak terhitung jumlahnya dan dengan kejam menusuk ke tangan hantu tua Zaising. Sedikit rasa sakit yang dipancarkan dari tangannya menyebabkan hantu tua Zaising seketika terkejut. Ia buru-buru menarik tangannya hanya untuk menemukan bahwa cukup banyak darah segar telah mengalir keluar dari tangannya. Ada beberapa tetesan di antara mereka yang dengan lembut menetes ke kerangka yang sedang duduk. Emosi gelisah diam-diam menyebar di hati hantu tua Zaising saat ia melihat darah segar yang mendarat di kerangka putih giok. Pada saat ini, darah ini muncul seperti air yang telah menyentuh kapas ketika mereka berguling ke tulang. Akhirnya, darah pun diam-diam meresap ke dalam tulang membuat mata hantu tua Zaising tiba-tiba menyusut. Pada saat ini, ia tiba-tiba merasakan bahwa beberapa kehidupan sebenarnya sekali lagi melonjak ke dalam kerangka ini yang telah mati selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Hantu tua Zaising akhirnya bereaksi terhadap situasi tersebut saat ia merasakan kekuatan hidup yang ada. Raungan cemas dipancarkan dari dalam mulutnya dan memerintahkan semua orang untuk segera mundur. Reaksi hantu tua Zaising mungkin cepat, tetapi beberapa ahli lainnya dari Hall of Soul sedikit lebih lambat. Oleh karena itu, mereka hanya mulai menggunakan kelincahan mereka dan mundur setelah tertegun sejenak. Namun sudah terlambat pada saat ini. Ketika mereka baru saja mundur, kerangka putih giok yang duduk di kursi batu sudah bergetar lembut. Setelah itu 2 kelompok warna merah darah samar-samar melintas dan muncul dalam tengkorak yang kosong. Kerangka doseng ini perlahan mengangkat kelapanya ketika cahaya darah muncul. Raungan yang menggetarkan bumi tiba-tiba terpancar dari mulutnya pada saat ini dengan cara seperti guntur. Raungan menakutkan pun telah berubah menjadi zat seperti gelombang sonik dalam sekejap. Ledakan pun segera terjadi dan yang pertama terlibat oleh badai sonik secara alami adalah beberapa ahli dari Hall of Soul yang sedikit lambat untuk bereaksi. Gelombang sonik menyusul mereka dalam sekejap dan segera tubuh mereka tampak seperti karung pasir yang terkena peluru meriam. Mereka segera meledak dan berubah menjadi kabut darah yang menyebar dengan cepat. Cukup banyak ahli di dalam aula besar saat ini yang masih mengejar 3 gulungan yang tersisa. Gelombang sonik yang tajam menyebar dengan kecepatan kilat. Banyak sosok di udara diam-diam menegang hingga akhirnya mereka pun meledak seperti kabut darah. Dalam sekejap seluruh aula besar telah dipenuhi dengan kabut darah yang kaya. Di sisi lain, Tang Zhen yang telah pulih dari perubahan tak terduga ini tiba-tiba mengalihkan pandangan mereka yang marah ke arah hantu tua Zaising. Ia segera bertanya apa yang dilakukan oleh hantu tua Zaising. Semua orang mengalihkan pandangan marah mereka ke arah hantu tua Zaising ketika mereka mendengar suara marah dari Tang Zhen. Setelah ditatap dengan marah oleh begitu banyak ahli, bahkan hantu tua Zaising akhirnya menggerakkan sudut mulutnya. Hantu tua Zaising segera berkata bahwa ia tidak menyadari mengapa kerangka yang telah mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya akan tiba-tiba meletus. Beberapa ahli dari Hall of Soul mereka juga mati pada saat itu. Xiaoyan pun tertawa dingin saat mendengar penjelasan hantu tua Zaising. Ia segera berkata jika bukan karena darah segar hantu tua Zaising telah mendarat di kerangka tersebut, bagaimana mungkin itu bisa terbangun? Apakah ia mencoba menghindari tanggung jawabnya setelah hal-hal menjadi seperti ini? Ekspresi hantu tua Zaising berubah ketika ia mendengar kata-kata ini dari Xiaoyan. Namun setelah merasakan semakin banyak tatapan marah di sekelilingnya, ia hanya bisa menangkupkan kedua tangannya dan berkata bahwa masalah ini memang karena kecerobohan dirinya. Namun hal yang terpenting saat ini adalah tidak meminta pertanggungjawaban orang lain. Jika ia menebak dengan benar, kerangka doseng itu seharusnya menjadi pemikiran yang ditinggalkan oleh ahli itu ketika ia masih hidup. Oleh karena itu tidak akan sulit untuk mengatasinya. Selama mereka semua bergandengan tangan, mereka pasti bisa menekannya. Ekspresi Tang Zhen sedalam air setelah mendengar perkataan dari hantu tua Zaising. Ia pun bergumam bahwa hanya sebuah pikirannya saja sudah sangat menakutkan. Jika gelombang sonik lain datang lebih awal, kemungkinan tidak banyak orang di tempat ini yang bisa selamat. Tak lama seseorang di dalam kerumunan segera berkata karena mereka sudah mendapatkan gulungan, maka mereka harus segera pergi. Hal yang terjadi kali ini benar-benar terlalu menakutkan. Hantu tua Zaising pun berbicara dengan suara yang dalam bahwa tidak mungkin untuk pergi. Kerangka ini pasti akan menghabisi semua orang yang memiliki hubungan ke dalam sisa-sisa kuno. Jika mereka melarikan diri, kemungkinan tidak akan ada yang bisa pergi hidup-hidup. Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit dan ia merasa bahwa hantu tua Zaising ini sepertinya sangat ingin menghabisi kerangka doseng ini.
Namun mengingat karakter berhati-hati dari hantu tua Zaising, ia pasti tidak akan mempertaruhkan nyawanya seperti ini tanpa alasan. Keributan pun segera terjadi di sana sebelum akhirnya sebuah pintu di dalam aula segera terbuka. Suara terbukanya pintu ini segera membungkam semua keributan yang ada. Banyak mata ngeri menatap ke tengah aula besar yang diselimuti oleh kabut darah. Suara tulang menyentuh tanah menjadi semakin lebih dekat dan suara itu tidak keras tetapi tampaknya menginjak hati semua orang dan menyebabkan semua orang merasa sangat tertekan. Ekspresi Xiaoyan pun berubah menjadi sangat serius sebelum akhirnya ia menoleh dan dengan lembut berbicara kepada kelompok dokter peri kecil agar mereka jangan berpisah. Situasi ini tampaknya telah melampaui kendali mereka dan akan terlalu menakutkan bagi kerangka doseng untuk dihidupkan kembali. Dokter peri kecil dan yang lainnya juga mengangguk dan jika hal-hal tidak dilakukan dengan benar kali ini kemungkinan semua orang di sini akan berakhir sekarat. Sementara itu kabut darah di dalam aula besar perlahan beriak di bawah tatapan semua orang. Dengan segera kerangka merah darah mengambil langkah lambat keluar dari kabut darah dan muncul di depan tatapan semua orang. Kerangka pun menghentikan langkahnya 100 meter di depan semua orang. Cahaya darah berkedip di dalam mata kosongnya dan sebuah suara segera terdengar yang berkata mereka yang menerobos ke dalam sisa-sisa kuno akan mati. Tubuh kurus kerangka berdiri di dalam aula besar dengan warna yang saat ini berubah menjadi warna merah tua. Dua kelompok cahaya merah redup yang berisi gulungan menari di udara di atas kelapa kerangka doseng. Beberapa orang beruntung yang tidak dikenal telah memperoleh salah satu gulungan selama kekacauan sebelumnya. Ekspresi semua orang di aula sekali lagi berubah sedikit ketika suara serak dan tua perlahan terdengar. Dari kelihatannya mereka tidak akan bisa pergi dengan mulus jika mereka tidak mengalahkan kerangka doseng ini. Hantu tua Zaising segera berkata agar semua orang tidak perlu panik. Bagian dalam kerangka doseng ini hanya memiliki jejak spiritual remanen yang ditinggalkan oleh ahli itu ketika ia masih hidup. Itu bukanlah doseng asli dan bukan tidak mungkin bagi mereka untuk mengalahkannya. Namun persyaratannya adalah mereka harus bergandengan tangan. Jika tidak dan mereka ingin mengalahkannya secara individu, maka ada kemungkinan mereka semua akan binasa. Xiaoyan tersenyum sedikit dan berkata bahwa apa yang dikatakan hantu tua Zaising memang benar. Namun kerangka ini dibangun oleh hantu tua Zaising, oleh karena itu jadilah yang pertama untuk menyerang. Tang Zhen juga mengangguk dan setuju sebelum akhirnya mulai berbicara. Ia segera berkata bahwa memang seharusnya seperti itu. Hantu tua Zaising harus mengambil sebagian besar tanggung jawab untuk cara ini. Jika ia ingin mereka semua bergandengan tangan dalam menghadapinya, maka ia harus menjadi yang pertama untuk bertarung. Wajah kisut hantu tua Zaising tanpa sadar berkedut saat mendengar hal ini. Matanya benar-benar ganas saat ia menatap ke arah Xiaoyan. Perkataan lembut Xiaoyan ini benar-benar langsung mendorongnya ke tempat paling berbahaya. Apalagi dari kelihatannya ia tidak bisa mundur dan yang bisa ia lakukan hanyalah mengeraskan kulitnya dan melangkah maju. Hantu tua Zaising pun segera berkata bahwa semuanya benar-benar bersikap masuk akal. Jika begitu maka ia akan menjadi yang pertama untuk menyerang. Namun ia akan mengingatkan semua orang bahwa semakin sedikit ahli yang hadir semakin berbahaya situasinya. Terlepas dari apakah mereka memiliki dendam di masa lalu, namun pada saat ini mereka berada di kapal yang sama. Tidak akan ada yang memiliki akhir yang baik jika kapal ini terbalik. Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya berkata agar hantu tua Zaising dapat yakin. Mereka tidak akan hanya melihat hantu tua Zaising mati di tangan kerangka doseng ini. Kata-kata yang diucapkan oleh Xiaoyan bagaimanapun menyebabkan warna hijau muncul di wajah hantu tua Zaising. Tetua berjubah hitam dari suku Heaven Demon Phoenix tiba-tiba memiliki ekspresi cekung saat ia dengan dingin berbicara. Ia segera berkata untuk mengurangi omong kosong yang ada. Hantu tua Zaising harus cepat jika ingin menyerang. Kerangka doseng ini tampaknya menyerap kekuatan di dalam kabut darah untuk mengisi kembali dirinya sendiri. Semua orang pun terkejut ketika mereka mendengar kata-kata ini. Tatapan mereka melihat ke atas dan memang melihat bahwa warna merah darah pada tubuh kerangka doseng menjadi semakin gelap. Kabut hitam di sekitarnya juga dengan cepat mengalir ke tubuhnya. Hantu tua Zaising pun mengerti bahwa tidak ada waktu baginya untuk terus menunda setelah perkataan tersebut terdengar. Tubuhnya pun bergerak dan berubah menjadi sosok hitam buram yang bergegas menuju kerangka darah yang ada di tengah aula. Doki yang besar dan perkasa keluar dari tubuh hantu tua Zaising seperti gunung berapi ke segala arah.
Aura ini menyebabkan kabut darah yang meresap di dalam aula besar menjadi sedikit lebih tipis. Semangat cukup banyak orang menjadi kuat ketika mereka melihat aura perkasa dari hantu tua Zaising ini. Kilatan darah di mata kerangka itu memandang ke arah sosok hitam yang bergegas mendekat sambil ditemani oleh doki yang besar dan perkasa. Kerangka tersebut pun menggerakkan rahangnya ke atas dan ke bawah sedikit sebelum maju selangkah. Tangan kerangka merah tua langsung meraih ke arah hantu tua Zaising. Kecepatan dari kerangka tersebut benar-benar sangat menakutkan. Ia baru saja mengangkat tangannya ketika ruang di hadapannya langsung terkoyak. Tangannya menembus ruang yang hancur dan sudah muncul di depan hantu tua Zaising ketika muncul berikutnya. Kecepatan menakutkan dari kerangka ini juga menyebabkan hantu tua Zaising seketika tenggelam. Tangannya mengepal dan doki di dalam tubuhnya berkumpul di lengan kanannya sebelum tiba-tiba terlempar keluar. Sebuah tinju pun dengan keras menghantam telapak kerangka tersebut. Namun kerangka yang tampaknya lemah saat ini bahkan lebih keras dari baja. Pukulan hantu tua Zaising ini yang berisi semua kekuatannya hanya memaksa kerangka doseng ini mundur selangkah. Di sisi lain, hantu tua Zaising dipaksa mundur lebih dari belasan langkah dan tampak sedikit menyedihkan. Ia pun segera menstabilkan tubuhnya dan tanpa menunda-nunda ia pun bergerak sekali lagi. Tubuhnya melesat keluar dan sekali lagi terjerat dengan kerangka doseng dan pertempuran besar meletus.